Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini pertemuan kita akan membahas mengenai materi pembelajaran. Setelah sebelumnya itu kita sudah mempelajari mengenai perencanaan pengajaran, telah mempelajari teori-teori pembelajaran, kemudian sebelumnya juga kita telah mempelajari tentang metode-metode pengajaran. Ya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pembelajaran. Kemudian pertemuan selanjutnya juga nanti kita akan mempelajari mengenai evaluasi pembelajaran sebelum masuk ke praktek atau teknis mengenai pembuatan silabus RPP. Kemudian yang terakhir itu untuk proyek kita di mata kuliah ini itu mengenai micro teaching. Jadi untuk yang pertama ini kita lihat dulu. Oke, jadi untuk pendahuluannya materi pembelajaran itu di mana seorang pendidik yang baik itu akan berusaha sedapat mungkin agar pengajarannya berhasil. Nah, salah satu faktor keberhasilan tersebut yaitu dari kemampuannya membuat perencanaan bahan-bahan pengajaran yang diperlukan dalam mengajar. Jadi seorang pendidik yang baik itu dia sudah tahu materi apa yang akan diajarkan pada saat dia sebelum masuk ke kelas. Kemudian perencanaan bahan-bahan pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar itu ada beberapa tahapan, ada beberapa perencanaan yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam perencanaan bahan-bahan pengajaran. Yang pertama itu perencanaan permulaan atau yang disebut dengan preliminary planning, yaitu serangkaian penyesuaian diri yang dilakukan guru terhadap situasi-situasi baru. Di dalam hal ini hubungannya dengan sekolah, murid, masyarakat sekitar, serta hubungannya dengan staf sekolah lainnya. Kemudian membantu murid dalam penyesuaiannya dengan lingkungan sekolah baru dan sebagainya. Jadi ada tahap perencanaan permulaan yang dilakukan oleh guru dalam menetapkan bahan-bahan pengajaran. Kemudian ada perencanaan tahunan. Jadi perencanaan ini berfungsi sebagai rencana jangka panjang atau general long range planning untuk sekolah, disusun berdasarkan kurikulum course of studies, disusun berdasarkan kurikulum ada yang diterapkan secara nasional atau yang diterapkan pada suatu daerah tertentu yang memberikan bahan-bahan tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi murid pada setiap kelas atau tingkat, ya, setiap mata kuliah bersihkan pokok-pokok pelajaran setiap mata pelajaran yang bersihkan pokok-pokok pelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada rencana kerja harian yang terdiri dari dua kegiatan. Ada resitasi, di mana metode resitasi tersendiri itu adalah metode penyajian bahan di mana guru membicarakan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar, di mana metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak sementara waktu sedikit, waktu yang dialokasikan itu sedikit. Jadi biasanya memang pada kondisi tertentu itu pendidik itu atau guru atau dosen biasanya memberikan tugas tertentu, ya. Kemudian nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam persiapan mengajar harian. Jadi kalau misalnya sudah ada jadwal mengajar yang diberikan, nah ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum seorang pendidik atau guru itu melaksanakan pengajaran. Yang pertama itu yang harus dilaksanakan itu perumusan tujuan. Ya, di sini ada tujuan khusus dan tujuan umum yang harus jelas berkaitan dengan capaian pembelajarannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada memilih dan menyusun bahan-bahan instruksional untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini dalam proses penyusunan bahan-bahan. Kemudian yang ketiga memilih metode mengajar dengan teliti, bervariasi, dan terperinci agar penyampaian bahan dilakukan secara efektif. Nah, ini yang berhubungan dengan materi kita, yaitu dengan metode yang
minggu lalu, yang pertemuan sebelumnya sudah saya pernah jelaskan. Jadi yang berhubungan dengan materi tertentu juga dipilihkan metode mengajar tertentu pula yang berhubungan supaya pada saat proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, itu capaian pembelajarannya itu dapat dicapai. Kemudian yang selanjutnya itu jumlah waktu yang digunakan atau alokasi waktu, kemudian aplikasi bahan-bahan di dalam sekolah dan situasi-situasi di luar sekolah. Jadi ini berkaitan dengan pemanfaatan instrumen, ya. Kemudian daftar bacaan bagi guru dan murid serta bahan-bahan pelengkap lainnya, evaluasi kemajuan belajar, dan yang terakhir adalah saran-saran untuk revisi rencana. Nah, saran-saran revisi rencana ini biasanya kita lakukan dalam revisi kurikulum. Selanjutnya, mengenai materi pembelajaran itu sendiri, yang pertama untuk definisinya, materi pembelajaran itu atau instructional materials adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi, seorang pendidik atau guru itu sebelum mengajarkan atau mengajar di depan kelas, dalam kelas itu, di depan para siswanya, seorang pendidik, calon guru itu sudah harus menentukan sendiri atau menentukan bersama-sama dengan guru yang sebidang materi yang akan diajarkan di kelas, di mana materi yang akan diajarkan di kelas itu harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotor. Jadi itu tiga aspek utama dalam penentuan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu materi pembelajaran itu menempati posisi yang sangat penting dalam keseluruhan kurikulum. Ya, jadi dari semua aspek itu materi pembelajaran yang menempati posisi yang sangat penting. Jadi materi juga yang dipilih itu seharusnya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi nanti itu pada saat Anda perencanaan membuat silabus itu nanti akan melihat standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Kemudian selanjutnya untuk jenis-jenis materi pembelajaran, jadi nanti pada saat Anda menentukan topik pembelajaran atau menentukan ide, ya, gagasan yang ingin Anda ajarkan di kelas itu, Anda harus ketahui terlebih dahulu beberapa jenis materi pembelajaran. Untuk yang pertama itu Anda bisa lihat untuk materi fakta itu, jadi materi fakta itu ada materi pembelajaran berdasarkan fakta, ya, yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Nah, biasanya kita ingin dapatkan di mata pelajaran tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan di mata pelajaran yang nanti yang akan diajarkan, Anda akan juga mempelajari beberapa fakta, maka ini harus diperhatikan dalam pemilihan materi pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada materi konsep. Jadi segala yang berwujud pengertian, definisi yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran yang meliputi hakikat, inti, isi, dan sebagainya. Biasanya ini untuk yang mata pelajaran eksak. Kemudian selanjutnya jenis-jenis materi yang lainnya itu ada materi prinsip, ya. Ini biasanya berupa materi-materi yang mempunyai dalil atau rumus, ya, biasanya juga berhubungan dengan eksak, seperti mata pelajaran fisika, tapi tidak menutup kemungkinan di mata pelajaran yang Anda ampu nanti juga Anda akan mengajarkan beberapa rumus, ada beberapa mungkin pendekatan atau menggunakan rumus. Kemudian ada materi prosedur. Nah, ini biasanya yang semua, kalau dia berdasarkan proyek, biasanya ini kita berikan, ya, kalau nanti sudah jadi calon pendidik. Kemudian selanjutnya ada materi sikap atau nilai.
Jadi materi ini merupakan hasil belajar efektif, nilai kejujuran, ya. Jadi di dalamnya ada nilai-nilai afektif, ya. Kemudian selanjutnya ada ini, kita melangkah ke topik selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Jadi sebelum Anda menentukan, ya, atau setelah Anda menentukan materi atau topik pembelajaran, jadi ada prinsip-prinsip yang harus Anda juga implementasikan dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang pertama itu prinsip relevansi. Jadi materi pembelajaran itu hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi jika kemampuan yang diharapkan yang dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta. Jadi harus berhubungan antara penentuan capaian mata pembelajaran dengan materi yang diajarkan. Kalau misalnya Anda mengingat capaian pembelajarannya agar siswa menghafalkan atau mengingat fakta, maka materi yang diajarkan juga harus berupa fakta. Kemudian yang selanjutnya itu ada prinsip konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai itu ada 4 macam, maka yang materi yang harus diajarkan itu juga harus meliputi 4 macam. Jadi ini menyangkut konsistensi dalam mengajar, dalam penentuan materi ajar, ya. Oke, kemudian ada prinsip kecukupan, yaitu materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh banyak. Jadi ini untuk mengenai apakah memadai atau tidaknya materi yang disediakan dalam mengajar. Ya, harus dihubungkan juga, dilihat alokasi waktunya. Jangan sampai materi yang diajarkan itu banyak, tapi alokasinya tidak cukup untuk mengcover materi yang diajarkan. Jadi harus sesuai antara alokasi waktunya dan materi pembelajarannya. Ya, dirasa kalau misalnya materi yang diajarkan itu cukup selesai dalam satu pertemuan, maka harus selesai materinya juga, alokasi waktunya itu selesai juga dianggap selesai dalam satu pertemuan. Jangan materinya atau kebalikannya, ya, alokasi waktunya banyak tapi materi yang disediakan sedikit. Jadi harus sesuai antara materi pembelajaran dan alokasi waktu. Kemudian ada cakupan ruang lingkup materi, ya. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi itu, ya, jadi ini menyangkut penentuan materi, ya. Jadi dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran itu harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, prosedural, afektif, ataukah aspek psikomotorik. Jadi dalam menentukan materi itu, ya, harus ada, ya, yang menyangkut aspek berupa ketiga aspek ini, apakah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau dia kognitif itu berupa pengetahuan, kalau dia afektif berupa sikap atau perilaku, kemudian aspek psikomotorik itu berupa keterampilan. Jadi kita tidak mengajar hanya untuk sekedar, ya, melaksanakan kegiatan pengajaran, tapi ada aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mengajar. Kemudian ada pendekatan yang kita lakukan untuk menentukan urutan materi pembelajaran. Jadi penentuan urutan pembelajarannya pun itu ada pendekatannya, ada cara yang biasanya digunakan untuk menentukan urutan. Jadi pada saat sudah menentukan materinya, ada beberapa mungkin subtopik di dalam materi itu, maka itu ada pendekatan yang kita gunakan untuk menentukan urutannya. Yang pertama itu pendekatan prosedural, di mana urutan materi pembelajarannya itu secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Ya.
Jadi secara jelas itu nanti dalam RPP-nya dideskripsikan mengenai langkah-langkah dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis itu menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ya, materi sebelumnya itu harus diperkirakan sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi biasanya ini ada materi prasyarat. Misalnya kalau kita ingin melangkah ke materi selanjutnya atau berikutnya itu kita harus menyelesaikan materi yang sebelumnya. Jadi biasanya ini disebut dengan materi prasyarat atau berjenjang. Kemudian selanjutnya itu penentuan sumber belajar. Ya, jadi setelah menentukan pendekatan dalam mengembangkan materi, selanjutnya adalah penentuan sumber belajar. Jadi berbagai sumber belajar itu dapat kita gunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran tertentu. Ya, pilihan itu harus tetap mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi pada saat kalian sudah mendapatkan silabus itu atau RPP itu yang paling utama itu bentuk ya standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Kemudian sumber belajar ada rujukan, artinya dari berbagai sumber belajar tersebut seorang guru harus melakukan analisa dan mengumpulkan materi yang sesuai dengan dikembangkan dalam bentuk bahan ajar. Nah, ini yang sangat penting dalam menentukan materi. Kenapa? Ya, karena kita tidak bisa menentukan sendiri materi atau kita harus mencari referensi atau rujukan di mana dapat membantu kita dalam menentukan materi pembelajaran. Jadi sumber rujukannya itu atau konsepnya itu harus jelas. Ya, jangan sampai pada saat penentuan materi pembelajarannya itu sumber belajarnya itu tidak valid. Ya, jadi harus sesuai supaya materi pembelajaran yang kita ajar itu berdasarkan ketentuan yang juga terpercaya. Nah, ini ada beberapa jenis sumber belajar yang dapat menjadi rujukan dalam menentukan materi itu. Pertama itu jenis sumber belajar itu dari buku. Jadi sekarang saya rasa kalau dari sumber belajar semua sudah tahu bahwa ini biasanya yang paling populer itu diambil dari buku. Kemudian yang selanjutnya itu bisa berupa laporan hasil penelitian. Jadi juga untuk lebih melihat update perkembangan mengenai materi yang akan kita ajarkan itu biasanya orang lihat di laporan hasil penelitian. Kemudian selanjutnya ada jurnal, kemudian ada majalah ilmiah, ada kajian pakar bidang studi, ada karya profesional, ada dokumen kurikulum, ada penerbitan berkala, ada internet. Nah, sekarang mungkin yang paling familiar dengan pendidik itu dari internet. Kemudian ada multimedia, ya, sangat membantu kita dalam mengajar itu sebagai sumber belajar kita itu dalam bentuk multimedia supaya kegiatan pembelajaran kita itu menarik. Kemudian terakhir ada dari lingkungan. Oke, kemudian implementasi dan dalam merancang pengembangan materi pembelajaran itu penentuan materi pembelajarannya itu yang pertama seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi standar kompetensi dan kompetensi dasarnya itu selalu ada ranah atau aspek yang sebelumnya saya sebutkan itu ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Di mana kalau ranah kognitif itu jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Kemudian ranah psikomotorik itu jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gear awal, semi rutin, dan rutin. Ini yang berhubungan dengan keterampilan atau skill. Kemudian ranah afektif itu jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Jadi yang berhubungan dengan sikap atau perilaku siswa. Kemudian mengenai urutan penyampaiannya itu ada secara simultan dan ada secara suksesif. Mana simultan itu materi yang disampaikan keseluruhan itu dijadikan secara serentak yang diperdalam satu persatu. Dan ini mengenai cara penyampaian kita dalam mengajar. Kemudian ada penyampaian suksesif di mana
materi satu demi satu disajikan secara mendalam, baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Jadi ada yang langsung serentak, kemudian ada yang dibagi-bagi bagian materi. Nah, kemudian penyampaian jenis-jenis materi pembelajaran itu sama juga yang telah saya jelaskan sebelumnya. Poin-poin yang saya jelaskan sebelumnya itu, yang pertama itu penyampaian fakta. Ya. Kemudian yang kedua konsep, tadi juga saya sudah jelaskan. Kemudian prinsip, nah ini juga sudah tadi saya jelaskan. Kemudian ada juga prosedur. Kemudian yang selanjutnya itu menyampaikan materi aspek sikap. Ini ranah ya, aspek tadi yang saya juga telah sebutkan sebelumnya, di mana materi pembelajaran aspek ranah afektif itu atau sikap perilaku itu ada contoh dalam pemberian respon, penerimaan suatu nilai, internalisasi, dan penilaian. Biasanya ini dia dideskripsikan dalam beberapa kondisi seperti penciptaan kondisi, pemodelan atau contoh, demonstrasi, simulasi, penyampaian ajaran atau dogma. Ya, kemudian selanjutnya dalam mempelajari materi pembelajaran itu, ini mungkin yang berhubungan dengan metode ya. Ya, siswa dapat dikelompokkan menjadi menghafal, menggunakan, menemukan, dan memilih.